Satu persatu, sisa makanan yang berada di dalam beberapa mangkok gerabah telah dicicipi oleh lidahnya yang peka. Makanan ini semuanya tidak ada yang mengandung racun, kata Tumenggung Gajah Birowo. Apakah ada kemungkinan Kanjeng Sultan makan makanan yang lain? Atau terkena sumpit dan panah beracun? Tidak ada yang mengetahui. Mungkin hanya para prajurit yang masih pingsan itu. Mengetahui apa yang telah terjadi, kata Ki Tumenggung. Tumenggung Gajah Birowo kemudian memeriksa dinding gubuk yang ternyata tidak ada kerusakan apapun. Hanya ada beberapa lubang yang terjadi karena dindingnya usang. Dindingnya tidak ada yang rusak. Kemungkinan kalau ada orang yang masuk ke dalam gubuk pasti melalui pintu. Tapi di depan pintu ada dua orang prajurit Wirotamtomo. Apakah mungkin mereka masuk ke dalam gubuk tanpa diketahui oleh para prajurit? Kata Tumenggung Gajah Birowo dalam hati. Di dinding dekat sudut ini memang ada sedikit lubang. Beberapa daun kelapa yang usang telah lepas karena sudah terpasang selama 3 condro. Apakah orang itu masuk dari tempat ini? Desis Ki Tumenggung. Beberapa saat kemudian masuklah Tumenggung Suronoto bersama 5 orang dukun yang telah dibawa dari Demak. Ini dukunnya Ki Tumenggung, 5 orang dukun yang kita bawa dari Demak, kata Tumenggung Suronoto. Para dukun, kalian telah dipanggil ke gubuk ini karena ada sesuatu yang harus kalian lakukan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Ya, Ki Tumenggung, kata dukun itu. Kanjeng Sultan telah meninggal, terbunuh dengan luka di punggungnya. Jenazahnya akan dibawa naik perahu ke Demak. Kalian buat ramuan yang bisa membuat jenazah lebih awet, kata Tumenggung Gajah Birowo. Baik, Ki Tumenggung, kata beberapa orang dukun itu. Dukun itu pun kemudian mendekati jenazah Sultan Trenggono, memeriksanya dan berusaha untuk menempatkan darah yang menetes dengan memberikan beberapa dedaunan di punggungnya. Setelah itu 3 orang dukun itu keluar untuk membuat ramuan dari daun dan akar yang akan digunakan untuk mengolesi jenazah Sultan Trenggono. Beberapa saat kemudian, para tumenggung lainnya telah tiba di gubuk kembali. Bagaimana para tumenggung? Apakah ada orang yang tidak dikenal masuk di perkemahan? Tanya Tumenggung Gajah Birowo. Tidak ada. Di perkemahan tidak ditemukan seorang pun yang bersembunyi di sana, kata Tumenggung Palangnegoro. Disusul dengan keterangan yang sama dari para tumenggung lainnya. Baiklah, sambil menunggu selesainya para dukun membuat ramuan untuk jenazah, beberapa orang prajurit supaya membuat bandoso untuk membawa jenazah Kanjeng Sultan ke dalam perahu, kata Tumenggung Gajah Birowo. Saat kemudian Tumenggung Suronoto memanggil seorang prajurit Wirotamtomo dan diperintahkan untuk membuat sebuah bandoso dari beberapa batang bambu. Demikianlah saat itu hampir tengah malam, semua pasukan Demak beserta pasukan dari Bangkulon telah terbangun dan telah mengetahui kalau Senopati Agung mereka telah terbunuh di dalam gubuknya. Dan mereka pun telah diperintahkan untuk bersiap. Besok pagi mereka akan melakukan perjalanan pulang ke Demak. Sementara itu 10 buah perahu telah melaju berlayar ke arah barat dipimpin oleh Panji Sukoyono. 8 buah perahu akan berbelok menuju Bengawan yang ada di sebelah barat kota Gresik untuk menyeberangkan semua pasukan yang kembali ke Demak. Sedangkan 2 buah perahu lainnya yang mampu melaju cepat bersama Panji Sukoyono terus berlayar menuju Demak. Perahu-perahu lainnya yang masih berada di pantai Panarukan dipimpin oleh Ronggo Pawiro. Semuanya bergerak menuju ke perkemahan pasukan Demak untuk menjemput jenazah Sultan Trenggono.
Pada saat itu, di perkemahan Wirotamtomo, 2 orang prajurit yang pingsan telah berangsur sadar. Maka salah seorang prajurit segera melaporkan kepada Tumenggung Gajah Birowo. Ketika Tumenggung Gajah Birowo mendapat laporan itu, maka ia pun segera bersiap untuk menemuinya. Ki Tumenggung Suronoto, aku bersama para Tumenggung lainnya akan ke gubuk Wirotamtomo, melihat prajurit yang telah sadar dari pingsannya, kata Tumenggung Gajah Birowo. Baik Ki Tumenggung, saya akan menunggu jenazah Sultan Trenggono di sini, kata Tumenggung Suronoto. Tumenggung Gajah Birowo kemudian berjalan ke gubuk Wirotamtomo, diikuti oleh beberapa tumenggung lainnya. Ketika sudah berada di dalam gubuk, terlihat 2 orang prajurit Wirotamtomo yang telah sadar dari pingsannya telah duduk di atas tikar. Kau sudah sadar, prajurit? Kata Tumenggung Gajah Birowo. Sudah Ki Tumenggung, kata prajurit itu sambil mengusap kepalanya yang masih terasa sakit. Prajurit, apa yang kau alami di dalam gubuk sehingga kau telah menjadi pingsan? Tanya Tumenggung Gajah Birowo. Ya Ki Tumenggung, waktu itu kami berjaga di gubuk Kanjeng Sultan. Saat itu di dalam gubuk hanya ada Kanjeng Sultan seorang diri, kata prajurit Wirotamtomo itu. Lalu ada kejadian apa di dalam gubuk? Tanya Tumenggung Gajah Birowo. Ketika kami sedang berdiri di depan pintu, tiba-tiba kami dikejutkan oleh sebuah suara, seperti sebuah teriakan tertahan, lalu disusul oleh suara seperti sebuah tubuh yang jatuh ke tanah, cerita prajurit itu. Lalu apa yang kau lakukan? Dengan cepat kami berdua masuk ke dalam gubuk itu, kata prajurit itu. Apa yang kau lihat di dalam gubuk, prajurit? Tanya Tumenggung Gajah Birowo. Saya terkejut ketika melihat Kanjeng Sultan tergeletak di lantai. Merasa ada bahaya, maka saya pun bermaksud akan mencabut senjata. Tetapi baru saja tangan saya mau menyentuh hulu pedang, bagian belakang kepala saya dihantam oleh sebuah benda keras, sehingga pandangan menjadi gelap, kata prajurit Wirotamtomo itu. Apa yang kau lihat, prajurit? Kata Tumenggung Gajah Birowo kepada seorang prajurit yang satunya lagi. Kejadiannya terjadi dalam waktu yang bersamaan. Ketika masuk ke gubuk dan melihat Kanjeng Sultan tergeletak di lantai, saya merasa di dalam gubuk ada orang lain selain kami. Maka saya pun menengok ke belakang. Ketika sedang memutar tubuh, tiba-tiba sebuah pukulan keras mengenai kepala sehingga saya pun menjadi pingsan, kata prajurit Wirotamtomo yang seorang lagi. Jadi kalian berdua tidak melihat apapun juga di dalam gubuk? Tanya Ki Tumenggung. Tidak Ki Tumenggung, kata kedua prajurit itu sambil menggelengkan kepalanya. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang bisa dijadikan petunjuk untuk mengetahui penyebab kematian Kanjeng Sultan? Tanya Tumenggung Gajah Birowo. Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab pertanyaan Ki Tumenggung. Mereka sama sekali tidak mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Baiklah, kalian beristirahatlah. Besok semua prajurit akan pulang ke Demak, kata Tumenggung Gajah Birowo kepada 2 orang prajurit itu. Kalau keadaan tubuhmu belum pulih dan kalian berdua belum mampu untuk berjalan kaki, kalian bisa ikut pulang naik perahu bersama prajurit Joropati, kata Ki Tumenggung selanjutnya. Terima kasih Ki Tumenggung, kata kedua prajurit itu. Setelah itu Tumenggung Gajah Birowo kembali ke gubuk tempat jenazah Sultan Trenggono bersama para tumenggung lainnya. Ketika para tumenggung masuk ke dalam gubuk, 3 orang dukun yang mengambil daun dan akar yang digunakan untuk merawat jenazah
telah berada kembali di dalam gubuk. Mereka berlima bekerja keras untuk merawat jenazah Sultan Trenggono supaya dapat bertahan beberapa hari karena akan dimakamkan di Demak. Sementara itu, di pesisir belasan perahu Jolopati telah mendarat. Perahu-perahu itu pun berjejer di sepanjang pantai Panarukan. Ronggo Pawiro yang memimpin perahu pasukan Jolopati segera turun ke tepi pantai. Lalu bersama 2 orang prajurit, mereka berjalan mencari Tumenggung Siung Laut di perkemahan Wiro Tamtomo. Dan setelah sampai di depan gubuk Wiro Tamtomo, maka seorang prajurit segera memberitahukan kepada Tumenggung Siung Laut tentang kedatangan Ronggo Pawiro. Ketika Tumenggung Siung Laut keluar dari tenda, maka Ronggo Pawiro segera mendekat. "Ki Tumenggung, perahu pengangkut jenazah Kanjeng Sultan bersama belasan perahu lainnya telah siap di pesisir," kata Ronggo Pawiro. "Baik, akan aku laporkan kepada Ki Tumenggung Gajah Birowo. Kau dapat menunggu di luar gubuk, Ki Ronggo," kata Tumenggung Siung Laut. Tumenggung Siung Laut masuk lagi menemui Tumenggung Gajah Birowo. "Ki Tumenggung, perahu pengangkut jenazah Kanjeng Sultan telah siap di pesisir," kata Tumenggung Siung Laut. "Baik, Ki Tumenggung," kata Tumenggung Gajah Birowo. Lalu ia pun berkata kepada dukun yang sedang merawat jenazah Sultan Trenggono, "Ki Dukun, kapan jenazah Kanjeng Sultan bisa kita bawa ke perahu?" kata Ki Tumenggung. "Paling cepat setelah fajar, Ki Tumenggung," kata dukun itu. "Baik, nanti kalau sudah selesai semuanya, kita bawa jenazah menuju perahu dan kalian berlima ikut pulang naik perahu. Di sana kalian dapat merawat jenazah Kanjeng Sultan yang berada di perahu," kata Tumenggung Gajah Birowo. "Baik, Ki Tumenggung," kata dukun itu. Tumenggung Gajah Birowo keluar dari gubuk melihat ke langit sebelah timur. Sebentar lagi fajar akan menyingsing. Fajar terakhir pasukan Demak berada di Panarukan, kata Tumenggung Gajah Birowo dalam hati. Setelah itu Ki Tumenggung kemudian masuk kembali ke dalam gubuk sambil menunggu datangnya fajar. Maka Tumenggung Siung Laut pun keluar gubuk mencari Ronggo Pawiro. "Ki Ronggo," panggil Tumenggung Siung Laut. "Ya Ki Tumenggung," kata Ronggo Pawiro. "Untuk mengurangi beban di dalam perahu, nanti prajurit Jolopati yang ikut berada di dalam perahu adalah para prajurit yang sekarang telah berada di perahu. Sedangkan separuh prajurit Jolopati yang berada di darat akan pulang ke Demak berjalan kaki bersama para prajurit dari kesatuan lainnya," kata Tumenggung Siung Laut. "Baik Ki Tumenggung," kata Ronggo Pawiro. Malam terus berlalu. Lintang Panjerino bersinar lebih cemerlang dari bintang sekitarnya. Fajar telah menyingsing dan perlahan-lahan di langit sebelah timur terdapat hiasan semburat warna merah ketika langit sudah mulai agak terang. Semua prajurit berbagai kesatuan telah bersiap di sepanjang jalan yang terbentang dari gubuk Wiro Tamtomo sampai pesisir. Semua pasukan Demak telah berkumpul di depan perkemahan Wiro Tamtomo. Para prajurit yang berada di perkemahan yang melingkari benteng kota Panarukan telah ditarik. Mereka sekarang telah bersiap di depan perkemahan Wiro Tamtomo. Pakaian prajurit yang mereka kenakan berwarna-warni, berkibar terkena angin laut yang bertiup kencang. Mereka dipimpin oleh para Panji maupun Ronggo, karena para Tumenggung masih berada di dalam gubuk. Dan nanti semua Tumenggung akan ikut di dalam perahu yang membawa jenazah Sultan Trenggono, kecuali Tumenggung Suropati dan Tumenggung Gagak Anabrang yang akan memimpin perjalanan pulang pasukan Demak. Di dalam gubuk, sebuah bandoso yang dibuat oleh para prajurit telah selesai.
dan jenazah Kanjeng Sultan pun telah diletakkan di dalam banduso, ditutupi oleh beberapa lembar kain panjang. Semua pasukan Demak bersikap sempurna, bersiap untuk memberikan penghormatan terakhir pada Senopati Agung Pasukan Demak, Kanjeng Sultan Trenggono, yang telah gugur dibunuh oleh seseorang di dalam gubuknya. 4 orang prajurit Wirotamtomo segera memikul bandoso, kemudian mereka pun berjalan perlahan-lahan keluar dari gubuk itu. Di depan sendiri Tumenggung Siung Laut berjalan perlahan, lalu di belakangnya terlihat bandoso yang terbuat dari bambu yang berisi jenazah Sultan Trenggono yang dipikul oleh 4 orang prajurit Wirotamtomo. Di belakang bandoso, seorang prajurit berjalan dengan membawa songsong Kasultanan dalam keadaan terbuka. Setelah itu di belakangnya berjalan Senopati Mudo Tumenggung Gajah Birowo, disusul oleh para tumenggung lainnya. Suasana pun menjadi hening. Senopati Agung sekaligus Raja di Kesultanan Demak, Sultan Trenggono, telah gugur. Para prajurit yang berada di sisi kiri dan kanan jalan semua membungkuk hormat ketika rombongan jenazah lewat di depan mereka. Seorang prajurit Wirotamtomo memandang bandoso yang berisi jenazah Sultan Demak dengan mata yang berkaca-kaca. Prajurit Wirotamtomo lah yang selalu menjaga keselamatan Kanjeng Sultan. Dan selama puluhan warsa, aku selalu berada di samping Kanjeng Sultan dalam masa perang dan damai. Ini adalah kesempatan yang terakhir untuk bisa memandang bandoso Kanjeng Sultan, karena perjalanan lewat laut akan lebih cepat sampai ke Demak, kata prajurit Wirotamtomo itu. Para prajurit Wirotamtomo yang telah dilewati jenazah segera bergabung di belakang para tumenggung untuk mengantar bandoso sampai di perahu Jolopati. Tak lama kemudian sampailah rombongan jenazah di pesisir, lalu jenazah segera diserahkan oleh prajurit Wirotamtomo kepada prajurit Jolopati. Prajurit Jolopati segera berjalan dan masuk ke dalam air, lalu dengan beberapa tangga kayu bandoso pun dapat dinaikkan ke atas perahu yang di atasnya terdapat bendera Gulo Klopo berukuran besar yang berkibar megah tertiup angin laut. Tumenggung Gajah Birowo kemudian naik ke atas perahu diikuti oleh Tumenggung Siung Laut, Tumenggung Palangnegoro, Tumenggung Ronopati, Tumenggung Suronoto, beserta para pandega dari pasukan Bangkulon. Lalu di belakangnya naik pula ke atas perahu 5 orang dukun yang merawat jenazah Sultan Trenggono. Di belakangnya naik pula perahu belasan lurah dan para prajurit dari Kesatuan Wirotamtomo, Kesatuan Pengawal Raja. Setelah semuanya naik ke atas perahu, belasan prajurit Jolopati kemudian mendorong perahu supaya agak ke tengah. Lalu perahu pun didayung oleh para prajurit. Layar pun kemudian dipasang dan mengembang, dan lajulah perahu yang mengangkut jenazah Sultan Trenggono beserta para tumenggung menuju ke arah barat, ke kota Raja Demak. Perahu-perahu lainnya kemudian juga bergerak, semuanya berlayar di belakang perahu yang mengangkut jenazah. Angin yang bertiup kencang membuat perahu pun bergerak cepat menyusuri pantai meninggalkan kota Panarukan. Yang tertinggal di perkemahan hanya Tumenggung Suropati dan Tumenggung Gagak Anabrang yang telah memerintahkan semua pasukan untuk bersiap meninggalkan Panarukan menuju Demak. Setelah selesai makan di pagi hari, maka tak lama kemudian semua pasukan telah bersiap untuk berjalan kembali ke Demak. Berbagai kesatuan prajurit telah bersiap, masing-masing dipimpin oleh seorang panji atau seorang ronggo. Ketika semua telah berbaris rapi, maka terdengarlah suara bende
disusul dengan gaung suara panah sendaren. Lalu Ronggo Pidekso yang bersiap di ujung barisan menjadi cucuk lampah telah mulai bergerak maju. Gerak maju langkah Ronggo Pidekso dari kesatuan Wirotamtomo kemudian diikuti oleh bergeraknya para prajurit dari kesatuan lainnya. Sebagian prajurit menjadi kecewa karena tidak bisa mengalahkan Panarukan dan terpaksa pulang ke Demak karena Senopati Agungnya telah gugur. Tapi tidak sedikit pula prajurit yang hatinya senang karena tidak harus membunuh sesama manusia. Ya, apa boleh buat? Kanjeng Sultan telah meninggal dunia. Perang harus berakhir. Kalau diteruskan, berapa ribu orang yang akan terbunuh di dalam benteng, baik dari pihak Demak maupun dari pihak Panarukan. Sekarang dengan kembalinya semua pasukan ke Demak, maka rakyat Panarukan sudah dapat pergi keluar benteng untuk mencari makanan. Sedangkan para prajurit Demak dapat berkumpul lagi dengan keluarganya, kata salah seorang prajurit Wiromanggolo. Meskipun Kanjeng Sultan telah meninggal dunia, tetapi para prajurit Demak semuanya masih utuh. Sumatumenggung masih bisa memimpin pasukannya. Dan sekarang pasukan Kesultanan Demak pulang meninggalkan Panarukan. Bukan berarti Demak kalah perang, cuma tidak berhasil menaklukkan Panarukan yang kecil itu, kata prajurit itu sambil terus melangkahkan kakinya ke arah barat. Sementara itu seekor kuda berlari kencang menuju ke arah barat, mendahului pasukan Demak, kemudian disusul secara berurutan oleh beberapa ekor kuda di belakangnya. Dan mereka adalah para prajurit sandi dari Demak, prajurit sandi dari Pajang maupun dari Jipang. Para prajurit sandi Pajang berusaha cepatnya sampai ke Kadipaten Pajang untuk melaporkan semua yang terjadi kepada Adipati Hadiwijoyo. Ketika prajurit Panarukan mengetahui semua pasukan Demak telah mundur dan prajurit sandinya melaporkan keadaan telah aman, maka pintu benteng pun telah dibuka. Beberapa orang prajurit Panarukan keluar dari benteng untuk memeriksa keadaan di luar, memeriksa beberapa perkemahan yang telah kosong setelah ditinggal oleh pasukan Demak. Beberapa ekor kuda telah keluar dari benteng berusaha mencari bahan-bahan makanan di desa-desa di sekitarnya. Beberapa prajurit sandi dari Pajang yang masih berada di sekitar Panarukan masih mencari hubungan dengan beberapa orang Panarukan untuk mencari berita mengenai penyebab kematian Sultan Trenggono. Sementara itu 10 buah perahu Jolopati yang dipimpin oleh Panji Sukoyono telah berada jauh di depan perahu yang membawa jenazah Sultan Trenggono. Perahu itu adalah perahu tercepat, perahu dengan layar yang lebar, perahu yang mampu melaju kencang di laut. Matahari terus berjalan memanjat langit, bergerak ke barat lalu turun dari hilang di telan Cakrawala. Setelah itu rembulan pun menggantikan tugasnya di malam hari. Pada waktu tengah malam, setelah berlayar sehari semalam, 2 buah perahu itu pun telah melewati Surabaya dan mereka pun berlayar terus menyusuri pantai utara. Angin yang bertiup serta menerus angin darat maupun angin laut ternyata mampu mendorong perahu yang terus bergerak ke arah barat. Fajar pun telah merekah di ufuk timur. 10 buah perahu yang ditumpangi Panji Sukoyono telah sampai di Gresik. Dan ketika hari menjadi semakin terang, 8 buah perahu Jolopati diperintahkan untuk berbelok masuk ke dalam muara Bengawan di sebelah barat Gresik untuk menyeberangkan ribuan prajurit Demak yang pulang berjalan kaki dari Panarukan. Setelah matahari condong ke barat, perahu itu telah melewati Tuban. Panji Sukoyono segera mengumpulkan semua prajurit Jolopati yang berada di perahu. Kita telah melewati Tuban. Kalau angin bertiup kencang seperti ini, tengah malam nanti kita akan sampai di Rembang.
dan menjelang fajar kita akan sampai di Juwono, kata Ki Panji. 3 orang prajurit telah kita tunjuk untuk menyampaikan kabar ke Pesanggrahan Prawoto, Kadipaten Jipang dan Kadipaten Pajang, kata Panji Sukoyono. 3 orang prajurit maju ke depan, lalu Ki Panji pun berkata, "Kalian segera persiapkan diri untuk segera ke Pesanggrahan Prawoto," kata Ki Panji. "Kami turun di Juwono atau di Padukuh Seti, Ki Panji?" tanya salah seorang dari prajurit itu. "Kalian turun di Juwono. Jarak dari Dukuh Seti ke Pesanggrahan Prawoto maupun dari Juwono ke Pesanggrahan Prawoto adalah hampir sama jauhnya. Tapi kalau kalian turun di Dukuh Seti, kalian akan kehilangan waktu beberapa saat," kata Ki Panji. "Baik Ki Panji, kami akan turun di Juwono dan akan meminjam 3 ekor kuda kepada Ki Buyut Juwono untuk dibawa ke Prawoto," kata prajurit itu. "Ya, nanti pengembalian kuda itu ke Juwono biar diurus oleh Nayaka Praja di Pesanggrahan Prawoto," kata Panji Sukoyono. "Baik Ki Panji," kata prajurit Jolopati itu. "Utusan yang akan menuju ke Kadipaten Jipang, Panolan, kalau misalnya Adipati Jipang Arya Penangsang saat ini berada di kota Demak, berita layu itu tetap supaya disampaikan kepada Nayaka Praja Kadipaten Jipang," kata Panji Sukoyono. "Baik Ki Panji," kata prajurit yang akan menjadi utusan ke Jipang. Utusan yang akan ke Kadipaten Pajang setelah menukar kuda di Pesanggrahan Prawoto supaya terus langsung ke Pajang, kata Ki Panji. "Baik Ki Panji," kata prajurit yang akan menjadi utusan ke Pajang. Utusan yang akan ke Prawoto meneruskan perjalanan ke Panti Kudus, lalu ke Kadilangu dan ke kota Rajan Demak, kata Panji Sukoyono. "Baik Ki Panji," kata prajurit yang akan ke Kudus. "Seorang prajurit akan kita utus ke Pesanggrahan Kalinyamat," kata Ki Panji. "Saya Ki Panji," kata seorang prajurit maju ke depan. "Kau nanti turun di Bandar Jeporo, pinjam kuda di sana, lalu berangkat ke Pesanggrahan Kalinyamat. Setelah itu melanjutkan ke Demak," kata Panji Sukoyono. "Baik Ki Panji," kata prajurit itu. Setelah matahari terbenam di Cakrawala Barat, langit pun menjadi gelap. Malam itu bulan bersinar terang. 2 buah perahu yang berisi para prajurit Jolopati terus melaju ke arah barat. Pada waktu tengah malam, perahu pun telah sampai di Lasem. Kita telah berlayar 2 hari 2 malam. Sebentar lagi akan terbit fajar. Nanti menjelang fajar kita akan sampai di Juwono, kata Panji Sukoyono. Bintang-bintang pun tetap berkelip dan semuanya berjalan ke arah barat. Ketika di langit Bang Wetan telah tergambar semburat warna merah, maka perahu pun telah sampai di Juwono. Kita telah sampai di Juwono. Itu muara sungai Juwono telah terlihat, kata Ki Panji. Kita akan turun setelah melewati muara sungai Juwono. Setelah itu kita sedikit berbelok ke utara, kata prajurit yang akan menyampaikan berita layu. 3 prajurit Jolopati telah bersiap. Baju mereka pun telah dibuka, dan masing-masing prajurit telah membawa sebuah bungkusan yang di dalamnya ada sebuah kotak kayu berukuran kecil yang tertutup rapat yang berisi pakaian keprajuritan Jolopati. Perahu berlayar sedikit menepi meskipun masih melaju kencang. 3 orang prajurit tempur yang akrab dengan ombak samudra segera terjun dan berenang menuju pesisir Juwono. Ketiganya kemudian berenang di malam yang dingin. Tangan kanan dan kiri bergantian mendayung, sehingga tubuh mereka bergerak ke selatan ke arah pantai. Bungkusan yang berisi kotak kecil yang berisi pakaian telah diikat di tubuh mereka, sehingga tidak terganggu gerak tangan ketika digunakan untuk berenang. Prajurit Jolopati yang setiap hari bergulat dengan laut
tidak mengalami kesulitan apapun ketika harus berenang ke pantai Juwono. Beberapa saat kemudian mereka pun telah sampai di pesisir, lalu mereka pun berganti memakai pakaian keprajuritan Jolopati. "Dingin," kata seorang prajurit. "Pakaianku sedikit basah," kata prajurit lainnya. "Tidak apa-apa, yang penting pakaian kita tidak basah kuyup," kata salah seorang temannya. "Kita menuju ke rumah Ki Buyut," ajak prajurit yang kedinginan. "Ya," kata temannya, dan mereka bertiga kemudian berjalan cepat menuju rumah Ki Buyut Juwono yang terletak tidak jauh dari pantai. 3 orang prajurit Jolopati itu pun kemudian berjalan menuju ke sebuah rumah yang agak besar, rumah milik Ki Buyut Juwono. Mereka bertiga masuk ke halaman rumah Buyut Juwono, rumah yang masih terlihat sepi karena hari masih terlalu pagi. Langit masih belum terlihat terang, hanya ada semburat warna merah yang semakin banyak. Ketika salah seorang prajurit naik ke pendopo dan mengetuk pintu, dari dalam rumah terdengar suara, "Siapa?" "Saya Ki Buyut, saya Rono," kata prajurit yang mengetuk pintu. Saat kemudian pintu pun terbuka. Seorang tua yang berambut putih membukakan pintu. Sedangkan di belakangnya berdiri seorang pembantunya, seorang laki-laki yang bertubuh pendek. Orang tua berambut putih itu mandang ketiga orang tamunya, dan sesaat kemudian ia pun merasa telah mengenal orang yang telah mengetuk pintunya.